Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindia Prilia Putri dari Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pernapasan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme pernapasan dari inspirasi dan ekspirasi. Pernapasan atau respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen, serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar dari tubuh. Penghirupan udara ini disebut inspirasi, dan penghembusannya disebut sebagai ekspirasi. Jadi, di dalam paru-paru itu terjadi pertukaran zat antara oksigen yang masuk ke dalam darah dan CO2, kemudian dikeluarkan dari darah secara osmosis. CO2 ini dikeluarkan melalui traktus respiratorius, jalan pernapasan, dan masuk ke dalam tubuh melalui kapiler-kapiler vena pulmonalis. Kemudian masuk lagi ke serambi kiri jantung atau atrium sinistra, kemudian menuju ke aorta, kemudian ke seluruh tubuh, yaitu terdapat jaringan-jaringan dan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian di sini terjadi lagi oksidasi atau pembakaran sebagai sisa dari pembakaran CO2 dan dikeluarkan melalui peredaran darah. Vena masuk ke jantung, serambi kanan atau atrium dextra menuju ke bilik kanan, ventricle dextra. Dan dari sini keluar melalui arteri pulmonalis ke jaringan paru-paru. Akhirnya dikeluarkan menembus lapisan epitel dan dari alveoli. Proses pengeluaran CO2 ini adalah sebagai sisa dari metabolisme, sedangkan sisa dari metabolisme lainnya akan dikeluarkan melalui traktus urogenitalis dan kulit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi itu menarik napas dan ekspirasi itu menghembuskan nafas. Bernafas berarti melakukan inspirasi dan ekspirasi secara bergantian, teratur, berirama, dan terus-menerus. Bernapas itu merupakan gerak refleks yang terjadi pada otot-otot pernafasan. Refleks bernafas ini diatur oleh pusat pernafasan yang terletak di dalam sumsum penyambung, yaitu medula oblong. Dapat menahan, memperlambat, atau mempercepat nafasnya. Ini berarti bahwa refleks bernafas juga di bawah pengaruh korteks cerebri. Pusat pernapasan sangat peka terhadap kelebihan kadar CO2 dalam darah dan kekurangan dalam darah. Inspirasi itu terjadi bila muskulus diafragma telah mendapat rangsangan dari nervus phrenicus, lalu mengerut datar. Muskulus intercostalis yang letaknya miring setelah mendapat rangsangan, kemudian dia akan mengerut dan tulang iga atau kosta menjadi datar. Dengan demikian, jarak antara sternum, tulang dada, dan vertebra semakin luas dan melebar. Rongga dada membesar, maka pleura akan tertarik,
yang menarik paru-paru sehingga tekanan udara di dalamnya berkurang dan masuklah udara dari luar. Selama inspirasi, otot-otot interkostal eksternal ditemukan antara kontraksi rusuk, menggerakkan tulang rusuk ke atas dan keluar. Otot diafragma juga berkontraksi dan membentuk kubah yang datar. Ini meningkatkan ruang di paru-paru dan menyebabkan udara secara otomatis ditarik ke dalam paru-paru. Ekspirasi. Pada suatu saat, otot-otot akan kendor lagi. Diafragmanya akan menjadi cekung, muskulus interkostalnya akan miring lagi. Dan dengan demikian, rongga dada kembali menjadi kecil dan udaranya akan didorong keluar. Jadi proses respirasi atau pernafasan ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan antara rongga pleura dan paru-paru. Pada pernapasan terbesar bergerak, ini terdapat pada rangka dada yang lunak, yaitu terdapat pada orang-orang muda dan perempuan. Pada pernafasan perut, jika pada waktu bernafas diafragmanya akan turun naik, maka ini dinamakan dengan pernafasan perut. Kebanyakan pernapasan perut ini terdapat pada orang tua karena tulang rawannya tidak begitu lembek dan bingkas lagi, yang disebabkan oleh banyak zat kapur yang mengendap di dalamnya dan banyak ditemukan pada laki-laki. Selama ekspirasi, otot-otot interkostal eksternal berelaksasi dari tulang rusuk kembali ke posisi istirahat mereka. Diafragma berelaksasi kembali ke bentuk kubah aslinya. Ini menyebabkan ruang di paru-paru menjadi lebih kecil, memaksa udara keluar dari mereka. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.